Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Ilmiah pada pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kita kali ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Nah, kita coba apa itu induksi elektromagnetik. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan percobaan Faraday. Nah, Faraday ingin membuktikan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik, kebalikan dari percobaan Ørsted. Ya, kemudian yang kedua, peralatan apa yang digunakan? Yang pertama adalah sebuah magnet tetap, kemudian kumparan dan galvanometer. Galvanometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur arus yang nilainya kecil. Nah, coba kalian perhatikan video berikut ini. Nah, ini adalah sebuah magnet tetap, dan ini adalah kumparan. Kemudian ini adalah galvanometer. Nah, kalau di sini galvanometer itu bergerak ke kanan atau ke kiri, maka ada arus yang dihasilkan pada kumparan. Nah, coba kita perhatikan ilustrasinya. Ketika magnet di sini tidak bergerak, ketika magnet di sini ya, ketika magnet ini tidak bergerak, ya, tidak digerakkan, maka jarum galvanometer menunjukkan angka 0. Berarti di sini tidak ada arus yang mengalir pada kumparan. Coba ketika magnet ini digerakkan masuk ke dalam kumparan, maka ada arus yang mengalir pada kumparan sebesar 20. Nah, ya. Ketika digerakkan keluar dari kumparan, ketika digerakkan keluar, maka arus kembali ada, ya, kembali ada di sini dengan arah yang berbeda. Nah, coba kita putar sekali lagi. Nah, ini adalah 0, ada 20, 0, kemudian keluar 20. Nah, ini 0 lagi. Coba kita ulangi sekali lagi. Jadi ini ketika magnet tidak digerakkan masuk ke dalam kumparan, maka jarum galvanometernya menunjukkan angka 0. Nah, ketika digerakkan keluar masuk kumparan, nah di sini jarum galvanometernya bergerak. Nah, mengapa demikian? Akan kita bahas di sini. Pengamatan yang dilakukan oleh Faraday dari percobaan yang dia lakukan. Yang pertama, pengamatan Faraday adalah tidak terjadi penyimpangan jarum galvanometer ketika magnet diam di dekat kumparan. Nah, yang kedua, terjadi penyimpangan jarum galvanometer ketika magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan. Dan yang ketiga, jarum galvanometer diam ketika berada di dalam kumparan. Nah, ketika berada diam di dalam kumparan, dan terjadi terakhir di sini terjadi penyimpangan jarum galvanometer ketika magnet digerakkan keluar dari kumparan dengan arah yang berbeda. Oke, kesimpulan apa yang didapatkan Faraday? Yang pertama adalah terjadi perubahan medan magnet pada kumparan saat magnet bergerak masuk dan keluar kumparan, sehingga pada ujung-ujung kumparan terjadi beda potensial yang dinamakan GGL induksi. Nah, jadi GGL induksi itu terjadi karena ada perubahan medan pada ujung-ujung kumparan. Nah, GGL induksi pada ujung-ujung kumparan mengakibatkan timbulnya arus pada rangkaian. Nah, arus pada rangkaian tersebut dinamakan dengan arus induksi. Nah, jenis arus induksi yang dihasilkan itu berupa arus bolak-balik. Ini kesimpulan yang dihasilkan Faraday. Nah, percobaan Faraday ini merupakan prinsip dasar dari generator. Nah, generator ini adalah suplai terbesar dari energi listrik yang ada di kehidupan kita. Ya. Nah, sekarang yang kedua, kita masuk materi yang kedua, yaitu flux magnet. Nah, masih ingat pada dengan flux listrik di materi listrik statis, ya. Nah, pada flux magnet ini hampir sama dengan flux listrik, ya, di mana flux magnet adalah jumlah garis gaya magnet yang melingkupi suatu permukaan bidang.
Jadi kalau di sini ada sebuah bidang ya berada pada daerah bermedan yaitu B, maka kita akan mencari garis normal dari bidang tersebut. Nah, maka pada bidang ini akan dilingkupi oleh jumlah garis gaya magnet yang besarnya adalah B kali A kali cos theta, di mana B adalah watt medan magnet, di sini satuannya Tesla atau induksi magnetik gitu ya, satuannya Tesla. Kemudian flux magnet, di sini satuannya Weber. A adalah luas penampang meter persegi dan theta adalah sudut antara medan dan garis normal. Hukum Faraday. Nah, pada hukum Faraday di sini mengatakan bahwa GGL induksi yang dihasilkan pada ujung-ujung kumparan sebanding dengan laju perubahan flux magnet pada ujung-ujung kumparan tersebut. Jadi GGL induksi terjadi karena ada perubahan medan ya, perubahan flux gitu ya, perubahan jumlah garis gaya magnet pada ujung-ujung kumparan. Nah, secara matematis kita bisa menuliskan GGL induksi sama dengan min N kali d flux per dt. Nah, ini d flux per dt ini yang dinamakan dengan laju perubahan flux magnet ya, dimana E sama dengan GGL induksi, satuannya volt. Kemudian untuk laju konstan, nah di sini d flux per dt. Untuk laju konstan maka GGL induksi sama dengan min N limit dari delta dari d flux per dt, maka akan menghasilkan GGL induksi sama dengan min N delta flux per dt. Maka min N sama dengan flux 2 min V1 sama dengan T2 min V1. Itu kalau lajunya konstan. Ini menjadi perubahan flux. Nah, apa faktor-faktor yang menentukan besarnya GGL induksi? Ada beberapa faktor yang menentukan besar GGL induksi. Yang pertama adalah GGL induksi akibat perubahan medan magnet. Yang kedua, GGL induksi akibat perubahan luas penampang bidang kumparan. Kemudian yang ketiga adalah GGL induksi akibat perubahan sudut putar kumparan. Nah, mari kita bahas satu-satu untuk faktor yang menentukan besar GGL induksi kali ini. Yang pertama adalah GGL induksi akibat perubahan medan magnet. Nah, kita di sini lihat bahwa dari hukum Faraday GGL induksi terjadi karena adanya perubahan flux. Jika flux itu sama dengan B kali A kali cos theta, maka kita akan mendapatkan GGL induksi sama dengan min N dB kali A kali cos theta per dt. Nah, karena hanya medan magnet yang berubah, di sini ada perubahan medan magnet, maka besaran selain B adalah memiliki nilai yang tetap. Sehingga GGL induksi sama dengan N kali A kali cos theta dB per dt. Jika theta ini cos theta nilainya 1, maka kita akan mendapatkan E sama dengan min N kali A kali dB per dt. Nah, jika laju perubahan medan magnet itu konstan, ya, di sini dB per dt adalah laju perubahan medan konstan, maka nilai GGL induksi sama dengan min N kali A kali delta B per delta T. Ya. Nah, yang kedua adalah GGL induksi akibat perubahan luasan bidang. Nah, di sini adalah sebuah kumparan yang berbentuk U. Ya. Kemudian di sini adalah kawat PQ, di mana kawat PQ ini adalah kawat yang bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk panjang RS ini adalah L. Kemudian ini adalah lintasan yang ditempuh oleh kawat PQ. Perhatikan, jika kawat PQ ini kita geser ke kiri atau ke kanan, maka akan terjadi perubahan luas penampang dari RPQS. Jadi di sini X yang berubah, ya. Jadi L-nya tetap, X-nya yang berubah. Nah, coba perhatikan yang berikut ini. Maka dari GGL yang kita sudah tahu dari hukum Faraday bahwa GGL sama dengan min N kali delta flux per delta T dengan perubahan luas penampang, maka GGL sama dengan min NB kali delta A per delta T. Nah, di sini A-nya yang berubah. Kita lihat bahwa luas penampang dari RPQS itu adalah L kali X.
berarti di sini dl kali x per dt. Nah, nilai L ini adalah nilai yang tetap, tidak mengalami perubahan. Maka di sini GGL sama dengan min NP kali L dx per dt. Nah, di sini kalau kita gerakkan ke kanan atau ke kiri, maka x-nya adalah berubah, gitu ya. Nah, karena di sini x adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh kawat PQ, maka dx per dt di sini adalah V. Sehingga GGL induksi akibat perubahan luasan bidang menjadi GGL sama dengan min N BLV, di mana N ini adalah jumlah lilitan, B-nya adalah medan, kemudian L-nya adalah panjang kawat RS, kemudian V-nya adalah kecepatan gerak kawat PQ. Ya, ini yang kedua. Nah, yang terakhir di sini GGL induksi akibat perubahan sudut putar kumparan. Coba perhatikan pada ilustrasi video berikut ini. Nah, oke. Nah, coba kita lihat, di sini adalah magnet U dan ini adalah magnet S. Kita putar untuk ini adalah sebuah kumparan. Nah, di sini kita lihat ketika kumparan berputar, maka ada perubahan medan yang dihasilkan pada kedua magnet tetap ini. Nah, ini ketika pelan. Nah, arus yang dihasilkan itu adalah berupa arus bolak-balik di sini. Nah, ini adalah arus bolak-balik yang dihasilkan. Jadi sini ketika kumparan berputar dengan pelan, maka arus yang dihasilkan juga kecil, ya. Coba kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi, ya. Nah, coba perhatikan dari putaran kumparan ini. Ketika putaran di sini pelan, maka dia maupun pelan. Nah, ketika kumparan ini berputar sangat cepat, maka juga berpengaruh pada arus yang dihasilkan. Jadi kecepatan putar kumparan itu mempengaruhi GGL induksi yang dihasilkan. Oke. Nah, ketika kumparan berputar di antara dua magnet tetap, maka akan terjadi perubahan sudut putar kumparan, sehingga kumparan tersebut memotong garis medan yang dihasilkan oleh magnet tetap. Nah, di sini GGL yang induksi yang dihasilkan karena ada perubahan medan pada kedua magnet tetap, maka di sini E sama dengan min NBA kali D cos eta per dt. Jadi di sini ada perubahan sudut putar. Nah, maka di sini GGL sama dengan min NB kali A kali cos omega kali T. Di sini adalah frekuensi sudut putar atau kecepatan sudut, ya, dari kumparan. Nah, sehingga karena di sini turunan dari T, maka di sini sama dengan NB kali A kali omega sin theta. Jadi turunan dari cos itu adalah min sin, sehingga di sini minnya hilang. Kemudian GGL induksi ini akan bernilai maksimum jika nilai sudut itu sama dengan 1. Maka kita bisa menuliskan G E sama dengan NBA omega. Ini adalah nilai maksimumnya. Dengan omega adalah kecepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon. Oke, ini mungkin yang bisa saya berikan untuk induksi elektromagnetik bagian yang pertama. Kalian bisa mengulang materi ini dari slide yang pertama sampai slide yang terakhir agar kalian bisa semakin paham. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.